Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang yang hidup semasa sezaman dengan kita, akan tetapi memiliki keadaan yang berbeda-beda. Alhamdulillah, ketika Allah mudahkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersamaan orang barangkali masih tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada orang yang susah sekali dia untuk sholat, susah sekali. Alhamdulillah Allah lebihkan kita ketika mendengar suara azan. Itu tidak diantin kerja. Perasaan dah lama sekali ya Pak. Kalau tidak ke masjid, ada yang kurang rasanya. Masya Allah. Dari sekian banyak makhluk Allah, manusia, Allah lebihkan kita. Amin. Maka kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ma makna Rabb? Rabb, dialah pengatur, dialah pendidik, dialah pencipta, dialah yang menentukan. Maka kalau ada orang berkata Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, apapun itu. Apakah aku setuju dengan apa yang engkau takdirkan atau aku menolak? Apapun itu, engkau lazat yang maha terpuji. Maka aku akan berkata Alhamdulillah, segala puji bagimu. Ini hebat ini. Ini akidah luar biasa. Ketika dia beramal, dia datang ke masjid, maka dia akan berkata ke dirinya bahwa kita datang atas kehendak Allah, bukan karena kehebatan kita. Maka jauhlah sifat sombong, jauhlah sifat dia. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Ini akan mengurangi. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengurus masjid serta jajarannya. Kali ini kita akan bercerita tentang makna asyhadu an la ilaha illallah. Awak kaji orang bahasa. Itu pasal dari Pak Pengurus. Biasa bahas orang sakit, orang sakit ya nak. Kita bahas orang sehat. Orang sehat Pak. Jadi kita akan bahas makna asyhadu an la ilaha illallah. Barang bisa saya betul. Kalau bisa cik kata asyhadu saya, alhamdulillah. Nanti kita bahas la ilaha illallah. Saya memperhatikan Bapak dan Ibu ketika ikut sebagai tim seleksi di tempat bekerja. Itu kalau kita tanya tentang rukun iman, rukun Islam, Pak, anak-anak muda Sumatera Barat ini, kadang banyak yang gak paham. Jangankan paham, urutannya saja. Mungkin kalau model tamat TPA, urutannya saja
Lupa iman pada Allah, lupa ya malaikat, lupa ya. Bagaimana mendalami maknanya sementara urutan saya tidak tahu. Nah, kalau sekiranya 10 tahun 20 tahun ke depan, maka mereka nanti akan menjadikan kita. Maka perlulah kita memahami makna ini. Yang kita lafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Kata asyhadu itu dari kata syahada atau yushahidu atau yashhadu. Secara terjemahan maknanya adalah bersaksi. Cuma persoalannya apa yang disaksikan dan siapa yang bersaksi. Saya bersaksi. Ada ulama tafsir yang berkata seperti dalam tafsir Al-Misbah bahwa kata syahidah itu ketika bersaksi itu yang menyaksikan mata secara zahiriah dan juga yang menyaksikan adalah mata secara batiniah. Maka kalau kita berkata asyhadu, aku bersaksi, maka kesaksian itu setelah kita lihat secara zahiriah dan juga persaksian itu hendaknya masuk secara batiniah. Nah, awak menjadi orang persaksiannya kadang di mulut saya, tapi tidak sampai ke dalam hati. Siapa yang melakukan kejahatan, misalnya di Minang, saya rasa pertama mungkin orang Islam, orang Minang. Apakah dia tidak Islam? Nah, jadi KTP-nya Islam. Kenapa terjadi begitu? Karena persaksiannya tidak zahiriyah dan batiniah. Kita lihat di dalam ayat, misalnya dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Kata asyhadu ini maknanya syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan. Jadi kata asyhadu itu maknanya adalah menyatakan. Dalam makna lain adalah ikrar. Jadi kalau kami di tempat bekerja, apel pagi itu Pak, ada ikrar karyawan Pak. Kalau anak-anak didikan subuh, ikrar didikan subuh. Jadi kata asyhadu itu ada ikrar di situ, ada pernyataan. Maka kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah melainkan Dia yang berhak disembah. Kemudian kata asyhadu juga dalam makna al-iqrar atau pernyataan. Terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menciptakan Bani Adam, mengeluarkan anak Adam
dari sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Jadi kalau begitu, kita bersyahadat itu dari alam rahim kah? Atau alam kita yang ada saat ini? Berdasarkan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun kita dengan kalimat syahadat, min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, bahwa mereka telah mengambil saksi ketika dalam sulbi. Alun-nado tercoba. Alun-nado yang diwakili dalam sulbinya keturunan anak Adam. Dan kita telah mengambil saksi. Kalau begitu kita katakan asyhadu, aku menyatakan, aku mengikrarkan diri bahwa aku mengambil saksi secara zahiriyah dan batiniyah. Ini makna pertama. Maknanya adalah pernyataan atau al-iqrar. Nah, nanti pasti ada konsekuensi dari yang kita nyatakan itu. Contoh, kalau ikrar karyawan, kemudian dia melanggar beberapa poin, bisa kemudian SP atau bisa keluar apa? Kemungkinan begitu. Baik. Sekarang kata asyhadu dia memiliki kandungan makna al-qasam, sumpah. Diungkapkan dengan kata yang sama tapi bermakna bersumpah. Di dalam Al-Quran surat Munafikun ayat 1 dan 2, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza ja'aka al-munafiqun, apabila datang kepadamu di situ, kamu itu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Apabila datang kepadamu ya Rasulullah orang-orang munafik, qalu, dia nashhadu innaka la Rasulullah, dia akan bersyahadat kepadamu bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah, coba perhatikan. Ada orang yang datang kepada Rasulullah, dia mengambil sumpah, mengucapkan kata asyhadu. Nah, disebutkan dalam tafsir ketika menafsirkan ayat ini, ada yang menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik. Dia bersama Rasulullah seolah-olah jadi pembela, mengatur strategi, akan tetapi niatnya adalah menghancurkan. Kenapa begitu? Karena Abdullah bin Ubay ini dahulunya seorang tokoh di Madinah. Jadi ayat ini ayat Madaniyah, turunnya di Madinah. Di seorang tokoh, karena datangnya Rasulullah disambut oleh orang-orang dengan meriah, turun ke tokohannya. Awalnya kayak gitu, Iko lawan politik, Pak. Ada orang nanya rating awak, tiba orang baru tinggi loh. Maka jatuh ke tokohannya.
merangsang strategi dengan berbagai macam cara. Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi dia sholat subuh juga. Ada menyebutkan yang lain di mana ada di antara sahabat yang berjuang bersama Rasulullah, bahkan sholat berjemaah bersama Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kata qalu, mereka berkata nashhadu innaka la Rasulullah, bahwa aku bersyahadat engkau adalah Rasulullah. Kemudian kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah yang paling tahu bahwa engkau itu rasulku, Rasulullah. Kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun, sungguh bersaksinya orang munafik itu adalah saksi yang dusta. Nah, coba. Jadi dia ini datang kepada Rasulullah dalam riwayat yang lain karena kondisinya terdesak. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku Islam. Saksikanlah aku masuk Islam. Tujuannya apa? Karena dalam Islam, kalau orang sudah bersaksi, haram darahnya dibunuh, haram diganggu. Jadi karena dia itu termasuk orang yang terpandang kaya, nanti khawatir akan diambil. Kalau dia non Muslim, itu dia bayarnya 10%. Kalau dia Islam, dia kenanya cuma 2,5%. Gak ada mana Pak? Hah? Jauh kan kalau hitungannya 100.000 sejuta, ya segitu. Tapi kalau hartanya miliaran triliunan, besar itu. 7,5% hilang hanya dengan ucapan kata. Nah, ini luar biasanya ungkapan kata itu. Makanya ketika ada orang mengatakan, Allah salahnya kalau ucapkan selamat Natal misalnya, ya, tahun baru, kata-katanya luar biasa Pak. Coba, berhubungan laki-laki dan perempuan pada dasarnya haram, tapi karena kata-kata ijab kabul, angkat juga, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, menjadi halal ya Pak. Hanya dengan kata-kata. Besoknya juga kalau berpisah dengan kata-kata juga. Apakah aku pulangkan engkau kepada orang tuamu? Itulah dengan kata-kata. Menjadi haram kembalinya. Itu bahayanya ungkapan kata-kata itu. Maka kalau kita berucap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersumpah, itu maknanya. Yang tadi aku berikrar, aku menyatakan diriku, aku yakin secara zahir mata kepalaku dengan mata hatiku, mata batinku, ya kan? Yang kedua, bahwa aku bersumpah tiada ilah kecuali hanya engkau saja ya Allah. Inilah dikisahkan oleh Allah dalam surat Munafikun, bahwa ada orang yang bersaksi, dia dalam makna bersumpah bertujuan supaya diri dan hartanya terselamatkan. Mungkin banyaknya Bapak, kita pergi dakwah ke daerah tertentu, Selama Jawa, senang itu Pak. Besok kalau diganti di kawan lain jadi Indomie agak sekardus, berubah lagi. Terus ketika kita tanya,
Gimana lagi Ustaz? Hidup kami seperti ini. Dengan adanya orang membantu-bantu inilah bisa tertopang kehidupan. Itu udah Pak. Jadi siapa yang banyak memberi, habis itu. Tapi kalau bagi kita, dia bermakna al-qasam, bermakna adalah sumpah. Kemudian yang terakhir, kata asyhadu itu dia bermakna al-mitsaq. Dia bermakna al-mitsaq, janji, janji setia. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, berarti kita sudah berjanji setia. Seperti suami istri, dia sudah punya komitmen. Tergantung beda-beda orang. Janji setia. Tidak mungkin berpaling ke yang lain. Makanya disebutkan di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi", dan ingatlah karunia Allah yang Allah berikan kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya. Wa mitsaqahu alladhi. Jadi kalau seseorang telah berjanji, kemudian dia mengingkari janji itu, bahkan dia lupa. Sebagaimana surah Al-A'raf tadi 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Bahwa mereka telah memberikan pernyataan bahwa mereka telah mengambil dalam pendapat lain mengambil janji ketika berada dalam perut ibunya. Terus sampai dia terlahir ke dunia, ada lupa dengan janji itu. Kalau masalah lihat tekanan ibu, bila ibu berjanji, tidak tekanan itu, lupa. Nah, sehingga macam-macam lah perangai orang. Nah, ketika seseorang memahami bahwa kata asyhadu itu bermakna al-iqrar, memberikan pernyataan, bermakna al-qasamu, bersumpah, bermakna al-mitsaq, janji setia, maka kalaulah setiap kali solat menafaskan itu bisa menguraikan air mata. Baik itu karena awak nak memberi janji ke diri awak, asyhadu, aku menyatakan, berikrar ya Allah, aku bersumpah ya Allah, aku berjanji ya Allah, bahwa tiada ilah kecuali hanya Engkau saja. Kalau dia lewat tu lah, barangkali wassalam tu tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anak kata lo dia waktu. Tapi kalau katakan bahwa kata asyhadu itu bermakna sebagaimana yang kita sampaikan tadi, murah. Sebenarnya bukan murah juga. Kita lihat satu contoh. Bagaimana makna tauhid itu dapat dibumikan dalam kehidupan orang. Ada beberapa contoh lah misalnya. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah. Saya pernah kisahkan mungkin di sini. Ketika ada teman dekatnya
sama-sama soleh, terdesak meminjam uang kepada beliau. Meminjam uang kepada Imam Abu Hanifah. Biasanya mereka saling memberi. Anak dimasak siko dibawa. Ya seperti kita lah. Sejak temannya meminjam ini, Imam Abu Hanifah tak pernah lagi menerima pemberiannya, pemberian kawannya. Tapi beliau tetap memberi. Nah, ketika jatuh tempo, beliau datang ke rumah sahabatnya. Itu diserunya, dipanggilnya itu dari luar, di seberang jalan. Kata orang yang lewat, wahai imam, dia dalam rumah. Kalau engkau sahut dari seberang jalan, mungkin dia tak dengar. Datanglah ke rumahnya, ketuk pintunya, mungkin dia akan keluar. Apa jawab beliau? Teman saya ini, dia berhutang kepada saya. Dan sudah datang jatuh temponya. Saya ingin mengingatkan dia. Nah, karena dia berhutang, kalau sekiranya saya datang ke rumahnya, ketuk pintunya, saya khawatir tuduhan atap rumahnya sebagai nilai tambah terhadap diri saya. Karena mataharinya sangat terik. Jadi biarlah beliau tuh berpanik-panik tagak di luar daripada mendapatkan manfaat dari tuduhan atap rumahnya. Yang memahami makna syahadat, bahwa dia bersumpah, dia berikrar, dia berjanji. Apa yang dijanjikannya? La ilaha illallah. La, nanti kita perdalam ini secara sederhana. La nafi bermakna tidak. Sekali layar terkembang berpantang surut ke belakang. Itu makna lain. Menafikan, meniadakan segala sesuatu, kosong. Apa yang ditiadakan? Ilaha. Memakna ilaha, ilaha sembahan. Kemudian kita nisbatkan, siapa itu? Allah. Seluruhnya menjadi kosong. Aku menyatakan, berikrar, bersumpah, berjanji setia bahwa tidak ada sembahan kecuali hanya Engkau saja, ya Allah. Coba bayangkan, andaikan ilmu ini Imam Abu Hanifah ini dipraktikkan oleh orang, antar berani orang dulu tembak, ya kan? Tak berani baca. Sebab kalau tergantung karena materi, ilahnya jadi berubah. Artinya semuanya terkesampingkan kecuali dirimu saja, ya Allah. Kau itu maknanya. Termasuk diriku sendiri. Itu maknanya. Semuanya menjadi kosong. Alam ini tak ada. Yang ada hanya Engkau saja, ya Allah. Begitu. Diri ini tak ada. Yang ada hanya Engkau saja, ya Allah. Itu maknanya. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83-84 misalnya. Bagaimana akidahnya Nabi Ayub alaihissalam? Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ayyuba idznada rabbahu
anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, kata ulama tafsir maksudnya wa Ayyuba ini, dan ingatlah olehmu tentang Nabi Ayub alaihissalam. Wadkur dalam ayat surah Sad ayat 41, wadkur abdana Ayyuba, dan ingatlah olehmu tentang hambaku yang bernama Ayub. Kenapa Allah suruh ingat? Karena boleh jadi nanti di dalam perjalanan kamu selama kehidupan engkau akan dihadapkan dengan masalah kasus yang sama. Nah, jangan sampai lari akidah. Ini masalahnya. Karena kita menemukan, maaf Bapak dan Ibu, itu di tahun 2012 saya pernah konseling dengan pasien ateis, memiliki pemahaman anti Tuhan, bahwa Tuhan itu hanyalah hayalan manusia saja. Jadi pemahamannya itu, manusia itu tidak sanggup mengurus dirinya, makanya dia perlu yang super di luar dirinya, yang punya kekuatan lebih, karena dia tidak sanggup mengurus dirinya. Ketika dia lemparkan ke situ, maka mulailah berkurang rasa yang ada di hatinya. Itu pemahaman. Saya tanya kepadanya tahun 2012 itu, kamu punya komunitas? Oh iya Ustaz, saya punya komunitas. Jadi untuk di Kota Padang waktu itu sudah berjumlah kurang lebih 50 lebih lah, 50 orang lebih. Tahun 2012 ya Pak. Kini tahun 2025. Andaikan pertumbuhannya, ya, satu orang bisa mengait satu orang setahun, berapa jumlah yang kira-kira? Berkali lipat itu Pak. Berat. Nah, kelemahan orang tua kadang tidak mengajarkan prinsip-prinsip dasar ini. Di tempat di TPA pun dia cuma menghafal saja Pak. Dia tidak mendalami ini. Mana ada misalnya, nah kalau kita bersyahadat, syahadat itu ikrar, memberikan pernyataan diri, tidak main-main dalam gitu kan? Bahwa kita bersumpah, bahkan sumpah kita sebelum kita ada. Dahulu ada alam yang kita telah mengambil sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, asyhadu itu ungkapan janji kesetiaan. Apa yang kita katakan? Aku berikrar, aku bersumpah ya Allah, aku berjanji ya Allah, bahwa tidak ada sembahan kecuali hanya Engkau saja. Itu yang kita sampaikan. Kalau begitu, insya Allah itu terus kita ulangi. Nah, kita lihat tadi, irnada rabbahu anni massani durru. Kalau orang duduk kata syahadat ini, maka akan kecil potensi orang bunuh diri. Bunuh rumah sakit Pak, sering bertemu dengan pasien ini, percobaan bunuh diri ini. Ya macam-macam. Ada karena pasangan hidupnya, anak karena protes ke orang tuanya, sang ayah karena tidak sanggup menghadapi kehidupan, yang diusahakan bangkrut Pak, investasi banyak di dalamnya. Ternyata
Istri setiap kali bercerita memberikan penyesalan. Cobalah kalau udah ada itu, udah mau itu. Nah, itulah jadi. Dulu waktu bisnis lancar, dia udah mengambil pendapat itu, tak untuk saya. Karena banyak bukti pulang. Gini mengambil keputusan, tidak pas bapak. Itu sebulan, 2 bulan, setahun, panik. Karena memang suhu yang mulai ketiga, ya, nggak payah. Apa yang terjadi? Selesai berdoa kepada Allah, katanya selesai aku tahajud, Ustaz. Terus selesai aku berdoa kepada Allah, Ustaz. Terus itulah sakit Allah. Kamu minum saja racun untuk ini. Laki lapanam, istri yang bos selama ikut saatnya mendukung saja. Dia bahkan tak akan mendukungnya. Hanya banyak apa saja. Terbangun kami rumah si bertingkir oleh oto atau oleh. Tapi yang kini kau salah keputusan aku. Saya salah itulah. Amun sudah ada di rumah. Jadi daripada lamongan nama itu pengenal mobil mati. Kira masuk rumah sakit, tak zero kira apa? Sakit saja. Ini asal peminum ini. Sakit benar. Ini berbahaya. Jadi kalau racun empuk itu tak bisa nego-nego. Seminggu, sebulan hari mati. Jadi ibu kalau itu baikun saja. Lekat selama itu. 3 hari itu beliau bilang. Ini ketika Nabi Ayub, coba lihat bagusnya, hebatnya akidah itu. Dia diberi ujian namanya at-turru. Kalau dalam tafsir kan, masanya dulu aku ditimpa penyakit, kan begitu ya. Tapi kata at-turru itu sebenarnya maknanya tidak sakit saja. Kalau kita baca dalam tafsir, kenapa begitu? Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain, at-turru itu maknanya beliau itu kan sakit selama 18 tahun. Itu beliau mengalami sakit itu, bahkan tubuhnya berular. Yang tidak sakit itu hanya lidah dan hatinya. Itu 18 tahun. Yang kedua, at-turru itu, kalau orang sakit kan dia yang diharapkan itu kan orang terdekat, pasangannya, anaknya, kan begitu kan? Nah, beliau itu punya anak, dalam satu riwayat itu 12 orang. Dalam riwayat yang lain 10. 7 laki-laki, 3 perempuan, atau yang sebaliknya. Ketika dia menghibur Nabi Ayub, mencukupkan kebutuhannya, mereka cerita bersama sambil makan di ruang makan. Kemudian roboh, jatuh bangunan itu sehingga tertimbun, mati seketika. Jadi dalam hitungan menit dia kehilangan anaknya 12 orang. Coba lihat. Kalau lah akidah awak cara gini, mungkin membawa mengkusan sebab ini di jalan, Pak. Tentu lah Pak dengan disambut. Awak sakit tak tangguh berlamuan. 18 tahun. Anak yang diharapkan dulu daripada awak, Pak. Kemudian at-turru itu harta yang beliau cari, yang beliau simpan itu ikut tertimbun dengan bencana itu. Jadi tidak punya simpanan, istilah lambung padi itu tidak boleh.
Kita bisa bayangkan Pak, kalau laki-laki Pak, kekuatan awas itu tuh Pak. Kalau agak kosong sampai pulang agak baik lagi ke belakang. Bukan membayangkan keneweran dari rumah, enggak. Tapi disitulah rasanya gitu Pak. Nah ini sudah sakit, anak tidak ada, simpanan kosong, harta emasnya habis, nggak bertemu. Dalam masa 3 hari, dalam satu riwayat, dari kejadian anaknya meninggal itu, dalam masa 3 hari, ibu hewan ternaknya mati. Kemudian hasil pekerbunannya hancur, gak menghasilkan. Beliau ini pengusaha sukses dalam peternakan dan perkebunan. Dia punya karyawan banyak. Habis banyak juga. Kata setan, Bayu, mau dituduh Tuhan ke disembah tu. Mau dihukum kau diberi hidup. Kalau awak kira-kira apa katanya? Alhamdulillah. Kalau kita baca di sini, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menetapkan segala sesuatunya. Bersyukur dia mah. Allah telah berikan saya 12 orang anak. Ada orang sejak menikah sampai mati tak punya anak, tak merasakan bagaimana menjadi seorang kaya. Sementara Allah izinkan saya. Allah berikan saya sehat sampai saat ini umur 80 tahun. Dalam riwayat 81 tahun. Saya sakit 18 tahun. 62 tahun saya sehat. Begitu caranya. Hebatnya akidah ini. Nah kata setan, kalau mau ikut cara ada sukses ke? Apa cara lain? Dikompori Pak, orang kampung Pak. Saudara-saudara Nabi Ayub, ETE, Uannya, Mencurian, kompori Pak. Kompori masyarakat Pak, orang-orang yang dekat. Apa dikomporinya? Bahwa Nabi Ayub itu memiliki penyakit menular. Jadi kalau dibiarkan, nanti akan terjangkit semua masyarakat. Demo Pak. Coba Bapak bayangkan. Rumah orang tua tinggal di media PT. Harta tidak ada, usaha habis. Nak dimakan itu susah. Awak sakit loh deh. Tiba orang demo Pak. Yang demo kok pesan awak Pak. Diusir. Apa kata beliau? Diutarakannya saya menderita. Menumpang tinggal saya tidak bisa. Engkau harus pergi, kata Nabi Ayub. Coba tunjuk tangan di sini. Siapa yang tidak pernah saya bantu dalam hidupnya? Oh, riba. Dulu nak makan dong, menggunakan bare. Ya kan? Kalau cenderung awalnya kan. Dulu engkau susah, saya carikan solusinya. Siapa di antara kamu di sini yang sekian banyak yang tak pernah mendapatkan bantuan dariku? Tidak ada seorang lain, seluruhnya dibantu. Apalah perasaannya? Ikut dari kita Pak, uang kuliahnya awak bantu, kan? Segala macam lah. Tu awak tak apa sakit. Tidak bertanya sini buat dia Pak. Iya, tidak bertanya sini buat dia. Ikut tak bertanya lain Pak. Ini suruh Pak Iyo Pak. Itu aturu itu Pak. Dalam sakitnya Pak. Itu kalau tidak akidah yang nolong, tidak bisa Pak. Terusir, tinggal di tempat yang di lembah yang hampir tak ada orang.
tak ada yang dimakan. Wih, hebat. Perut sakit. Nah, istrinya lah. Ini hebatnya Siti Rahman itu. Ketika udah mulai sakit-sakitan, harap tu udah ada di masyarakat tak berbunuh orang, dia yang setia mendampingi. Dalam perut kosong, masihnya dilap ulik-ulik yang tadi itu Pak. Orang radius 1 kilo tak sanggup tagak. Hanya jarak sesenti sanggup ya. Ini hebatnya Siti Rahman itu. Kalau Siti Rahman gini tak boleh. Lain coba. Ini konseling Pak. Kata bapak ni, ndak sayang udah kabur. Aku sama sakit Pak. Sayanglah, banyak sayang. Anak awak boleh muda. Kau nak kete ada menyusu. Anak gadang SMA, seluruh untuk biaya. Baca dulu. Kau sayang udah kamu cari ya kamu. Boleh bawa menikah sekali lagi. Ada orang yang menanggung dia anak awak. Tapi itu kan ajak kata tua depan. Mana lah teman? Itu kalau Siti Rahman kiri di Siko kan enggak ada nama. Alhamdulillah. Nampaknya tidak. Wajah-wajah basi sebenarnya. Setia itu. Selesai sudah dibereskan, pergi keluar dari lembah itu keluar ke pemukiman masyarakat, lama berjalan. Jadi pembantu dalam satu riwayat, jadi pembantu. Nanti dapat sekadar makan makan tadi dibawa pulang. Tiba di rumah disuruh dah. Wah lagi gitu. Bertahun-tahun namanya. Makanya ketika Allah katakan dalam surat Sad, urkud birijlika, hentakkanlah kakimu ke tanah wahai Ayub. Ini ketika Nabi Ayub melepaskan doa itu, kata Allah, fastajabna lahu, kami jawab. Jadi sebenarnya Allah ini sudah lama menyediakan itu. Hanya menunggu sedikit saja di sana itu keluar. Semula mulai abah dan ibu, anakku TK lupa, lalu tabungan mana, lalu pemikiran apa? Besoknya ke Siko. Anggarannya pula ada. Allah anggaran nikmat untuk Nabi Ayub sudah ada. Tapi menunggu pas-pas temponya. Jadi Bapak dan Ibu, makanya kita kalau bagus dalam pemahaman kita ini, kita tak cemas. Karena kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi engkau memandang buruk sesuatu, tapi itu baik untukmu. Wa asa tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Boleh jadi engkau sangat mencintai, tapi itu buruk untukmu. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kaji kita. InsyaAllah tak masuk serupa. Dah ya, tak terhabis kita mengaji ya. Kita tutup. Saya simpulkan dulu. Kita mengkaji makna kata syahadat. Bahwa syahadat itu adalah memberikan pernyataan, sumpah, janji setia bahwa tiada ilah sembahan kecuali hanya Allah saja. Nah, di antara beberapa contoh Imam Abu Hanifah ketika dia melarutkan kata syahadat itu, takut dia dengan hal-hal yang berbau dengan riba misalnya. Ketika Nabi Ayub melarutkan dirinya dengan akidah yang luar biasa, maka tidak bergeming dalam hatinya kecuali kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini pemahaman ini kita ambil, kita amalkan. Jadi kita tidak merasa sedih. Sedih boleh, tapi tidak berlarut di dalamnya gitu. Tidak harus pula mencari baikun hanya gara-gara sedikit kesalahan.
Dapat. Nah, itu. Kita tutup dengan doa para majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.